Oh, ini paripurna ya. Orang kalau udah kayak gini, baiknya tanpa batas, sabarnya tanpa batas ya, karena ya benar-benar sudah Allah saja dan enak gitu. Di saat orang lain harta banyak tapi ngerasa kurang, dia bisa ngambek. Tetangga ganti mobil baru, dia bisa ngambek. Dia yang capek atau temannya yang naik jabatan, dia bisa ngambek. Ini sama sekali nggak mikirin kayak gitu. Benar-benar murni hanya Allah saja. Selagi Allahnya ridho, mau aku dijungkir balikin kek, mau dijadiin orang kaya kek, mau dimiskinkan kek, mau dibikin sakit kek, mau dibikin apapun itu, selagi engkau ridho ya Allah, itulah bahagianya di Allah. Ibu tahulah kayak misalkan ada orang hobi ngoleksi buku komik misalkan, selagi komiknya kebeli, mau harganya berapa juta, mau lokasi belinya jauh, mau diimpornya dari mana, selagi dapat itu komiknya, dia tetap senang. Tapi bagi yang gak suka komik gimana coba? Kan ngerasa bodoh, ngapain keluar duit jutaan buat beli komik, mendingan dia beli motor ya. Karena ya tergantung ini isinya apa nih ya. Bahagia tuh tergantung isi hati kita siapa, ciptaan atau pencipta ya. Yang kedua, raga yang sabar dan tangguh menjalani kepatuhan kepada Allah ya. Mesti sabar kita patuh ke Allah ya. Karena kita dikasih kebebasan. Nanti zuhur azan berkumandang, kita bisa milih mau sholat atau enggak, kita tetap milih sholat. Dan tadi udah batal wudhu, maka dia tetap wudhu. Padahal sayang tadi pagi udah skincarean, berarti harus kehapus lagi tuh semua ya, serumnya ya, essence-nya ya, sunscreen-nya ya, dia bela-belain tuh semua. Masya Allah. Ada yang berusaha tidur menjaga wudhu, sedangkan biasanya ritual sebelum tidur itu lengkap. Cuci muka selesai, pakein toner, pakein serum, pakein krim malam, hitut. Ayo, berani nggak wudhu lagi? Ya, coba ya. Coba tuh, Insya Allah ya. Sabar, nggak semua tinggalnya di puncak, misalkan tiris, ya Allah, maka pahala wudhunya pasti lebih besar. Yang ketiga, sikap qanaah. Qanaah itu berpuas hati dengan apapun ketentuan Allah ya. Sikap qanaah atau ridho dengan apa yang diperolehnya ya. Sudah, ridho, terima. Lihat ya, di sini menggunakan kata ridho bukan ikhlas, karena beda. Contoh, kecopetan harus ikhlas atau harus ridho? Ikhlas. Ridho. Harus ridho. Salat duha, salat duhanya ridho lillahi ta'ala atau ikhlas lillahi ta'ala? Nah, gimana jadi bedainnya? Ridho itu dalam menerima takdir, ikhlas itu dalam beribadah kepada Allah. Jadi sholat duha harus ikhlas atau harus ridho? Ikhlas, karena ngelakuinnya hanya untuk Allah. Kecopetan ikhlas atau ridho? Ridho. Orang banyak yang bawa dompet banyak, bisa-bisanya kecopetan saya. Ridho, ini takdir dari Allah. Mungkin uangnya pernah saya pakai nggak baik ya. Jadi kita yang kecopetan dipilih untuk digugurin dosanya ya. Walaupun kadang kalau di Indonesia sing ikhlas maneh teh, nah, ya, suka dibilangnya ikhlas, ketuker padahal ya, ketuker ya. Maka lihat sikap qanaah atau ridho dengan apa yang diperolehnya sebagai anugerah dari Allah, dan tetap tenang jika hilang dari kepemilikannya ya, karena sadar betul bukan punya dia ya. Ingat tidak kisah ini diriwayatkan salah satu sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat. Ada juga yang berpendapat beliau tabiin ya, tapi saya ada penjelasan bahwa beliau ini termasuk sahabat. Namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi. Tinggalnya di tenda di tengah hutan ya, sendiri, dan kondisinya di dalam tenda itu dia sendirian. Lalu ada pemuda lagi tersesat dan dia mendengar dari dalam tenda tersebut ada suara alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Heran, di tempat antah berantah kayak gini, sepi, nggak ada orang banyak,
Kok ada orang lagi muji-muji Allah di dalam tenda, ngintip masuk, ketika masuk tambah kaget, karena yang lagi memuji Allah ini adalah orang yang kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya udah setengah tuli. Ya, maka nanya, Pak, bahasa kitanya mah kayak gini, Pak, kondisinya seperti ini, kenapa malah sibuk bersyukur ke hadapan Allah? Dijawabnya kayak begini, bukankah bisa mengucapkan kalimat hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Ada orang yang bisa bersyukur karena diizinkan lisannya bisa mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita nikmat banyak sekali, badan sehat, padahal bisa jadi kita makan macam-macam. Ada orang nggak bisa makan pedas, kita makan pedas kuat, nggak sakit sama sekali. Ada orang keanginan dikit dikerok, kita biasa aja, ya, sehat, masya Allah. Maka dengan segala macam nikmat tersebut, berapa kali kita bersyukur kepada Allah dalam sehari, ya. Itu adalah 3 ciri manusia yang paling bahagia. Lanjut ke 18, 3 hal penyebab kebinasaan. Silakan. Halaman 56, nasihat nomor 18 di bab ini. 3 hal penyebab kebinasaan. Sesungguhnya penyebab kehancuran umat sebelum kalian adalah 3 hal, yaitu terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia, 2, terlalu banyak makan, 3, terlalu banyak tidur yang tidak mendapatkan manfaat. Terima kasih, jazakillahu khairan Ustazah. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Ini ulama terdahulu juga namanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan ada 3 hal nih penyebab kebinasaan. Innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisalin bi fudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Ya, sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian karena 3 hal. Kita tahu ya, ada umat-umat terdahulu sebelum kita dan ada yang terkena azab Allah, naudzubillah. Penyebabnya karena 3 hal. 1, terlalu banyak bicara hal yang sia-sia. Ya, segala diomong, masya Allah. Ya. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya, hati-hati. Ya, kita lihat. Alhamdulillah mulut cuma 1. Jadi kalau kita lagi baca Quran nggak bisa sambil gibah, dan mulutnya 1. Ya. Kalau kuping ya 2 nih. Yang kanan lagi ngaji, yang kiri lagi gibah, kedengeran dua-duanya. Ya. Tinggal kita mau fokus sama yang mana gitu kan. Tapi mulut 1. Ya, mulut ini kita udah dikasih tahu waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan isi neraka, lalu ditanya oleh para sahabat apa yang paling banyak bikin orang masuk situ. 1, dosa syahwat, dosa kelaminnya. Yang kedua, mulut. Ya, hati-hati. Makanya Nabi juga sampai berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Lihat, Nabi mengawalinya dengan mempertaruhkan kamu beriman kepada Allah sama hari akhir gak? Karena kalau kamu betul-betul beriman, kalau ngomong pasti cuman yang baik-baik. Kalau nggak yakin yang diomongin baik, menang. Ya, dah, diam. Jangan segala. Kita pengen nanya bisa baik-baik. Ya, walaupun kadang nggak semuanya harus ditanya. Kadang nanya nyakitin. Mbak, sekarang udah berapa kintal? Kenapa harus pakai kata kintal? Ya. Dan kenapa harus ditanya gitu? Apa pentingnya kita dengan, kecuali kita dokter gizi lagi di rumah sakit, izin bertanya ini untuk supaya dosis obatnya tepat, saya harus tahu bobot berat badannya. Itu beda cerita. Ini ketemu di halal bihalal, ih masya Allah jeng udah berapa kintal nih. Ya, jangan segala diomong. Ya Allah, sia-sia. Segitu malah bisa jadi dosa. Yang sia-sia aja nggak boleh. Ya. Jangan segala sebelah di komen. Ada datang ke pengajian sini bawa tas baru, punya mertuanya ya minjem. Nggak usah. Ya.
Kenapa pengen? Minta tuh ke Allah. Ya Allah, pengen tas kayak dia, ya Allah, boleh kok. Daripada julid atau dah. Meskipun banyak doa yang lebih baik, minta hidayah, minta husnul khotimah. Aduh, jangan segala diomong. Hati-hati, juga jangan berdusta. Orang beriman, orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa dosa, tapi orang mukmin betulan dia nggak bisa dusta, nggak bisa bohong. Bahkan kalau bohongnya bikin dia harus mati gara-gara menentang kezoliman, ya. Dulu Nabi Musa juga disuruh mengakui, aku adalah Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Firaun ngaku-ngakunya Tuhan. Dijawab, enggak, kamu ciptaan, ada Tuhan namanya Allah. Taruhannya apa? Nyawa tuh ngomong kayak gitu di hadapan Firaun. Tapi nggak mau dusta, ya. Hati-hati ya, termasuk ketika bercanda. Itu lampu merah, jangan lewat situ. Lampu merah di situ lama, bisa 2 abad. Bohong, ya. Nggak ada lampu merah 2 abad, ya. Jangan dusta, ya. Capek janjian sama kamu mah, nungguinnya lama, bisa beresin S2 dulu. Bohong, ya. Ya kalau emang lama bilang, kenapa lama begitu? Udah selesai. Nggak usah dihiperbolain. Kemarin kamu bisul ya? Iya, bisulnya segede rumah. Bohong. Ya, gimana bisul segede rumah? Ya. Jangan dusta. Ya. Hati-hati bicara. Dan perhatikan, Nabi juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Karena punten ya, bisa jadi ada harinya, ada orang yang lahirnya bareng, meninggalnya bareng, tanggal lahirnya sama, tanggal meninggalnya sama. Tahu-tahu dia lihat, kok dia mah surganya tinggi pisan. Ya ternyata pasti ada perbedaan dalam penggunaan waktunya. Misalkan kita waktu luang memilih untuk, ya nggak jadi dosa sih, tapi nggak jadi pahala juga. Main bola misalkan, ada yang menggunakan waktu luangnya untuk baca Quran. Walaupun iya ada main bola yang berpahala juga ada. Dia main bolanya niatnya bukan cuma pengen sekedar, niat olahraga macam-macam. Ada yang untuk jaga kesehatan, ada yang emang supaya dibilang keren gara-gara pas nyetak gol, ya. Ada yang untuk dipuji, ada yang untuk dibayar main bola, ya pemain bola coba. Ada yang main bola karena dibayar, ya. Nah ini kalau misalkan lihat main bolanya untuk jaga kesehatan, nah itu mungkin masih bisa ada nilai amal soleh, ya. Tapi lihat cara ngelihat min husni islamil mar'i, tanda bener urusan perkara Islamnya seseorang. Ini orang Islamnya bener atau enggak? Tarkuhu ma la ya'ni, dia akan meninggalkan yang enggak manfaat. Ya, lama-lama ya punten ya. Saya rasa seiringan dengan umur lah. Dulu waktu masih sekolah, kalau lagi libur panjang habis ujian nasional, ya ada waktunya kumpul main sama teman-teman sampai jam 3 nonton bola. Ngalor ngidul main game, bahas apa. Tapi makin gede mah tuh. Selain badan juga sudah tidak kondusif lagi, sudah tidak sekuat seperti dulu begadangnya. Ya mulai atuh ngapain? Besok harus kerja, ada kewajiban, ya. Dan juga sudah ada orang-orang yang disayang. Misalkan ada anak lagi lucu-lucunya, ya dia nggak akan milih nongkrong sama teman-temannya sampai jam 3 pagi juga, ya. Ya akan seiring itu berjalan dengan waktu, ya. Lihat, terlalu banyak bicara hal yang sia-sia. Hati-hati ya, jaga udah bisilah. Kalau sekiranya baik ucapin, kalau sekiranya enggak ya sudah. Kadang ngomongin pertandingan sepak bola, kalau aja tadi dalam dia nendangnya ke kiri, udah lewat, nggak akan berubah skornya. Terus masih diomongin. Kecuali setiap diomongin, tahu-tahu lihat berita lagi, besok skornya berubah. Ya gimana? Nggak bisa. Ya, pertandingannya udah lewat. Perhatikan, yang kedua, terlalu banyak makan. Kita tahu ya, orang katanya makin besar, makin dewasa, makin tua, makin banyak penyakitnya. Penyakitnya dari mana? Salah satu andilnya ya makanan, ya. Nggak akan orang kena penyakit diabetes kalau misalkan makan gulanya nggak berlebihan. Nggak akan orang kolesterol, stroke kalau misalkan tidak makan yang berlemak terus menerus, ya. Tidak akan orang darah tinggi kalau nggak makan yang asin-asin terus, ya. Serius.
Apalagi kalau nanti kita ngobrol sama yang ngerti medis ya, bagaimana dampak gula. Hati-hati ya. Kita ngaku sekarang gampang sekali dapat minuman manis ya. Makan pagi minumnya boba gula aren, brown sugar. Siang makannya lagi Thai tea, matcha, segala macam. Sorenya gitu, malamnya gitu. 4, ya Allah, itu kebutuhan gula tubuh kita per hari yang kau tahu itu 40 gram dalam sehari. Sedangkan satu minuman kemasan yang kayak soda gitu, itu satu kaleng atau satu botolnya itu bisa 33 gram sendiri. Terus sehari minum 4 kaleng, 5 botol misalkan. Belum lagi kita makan nasi ada gulanya ya, kebanyakan gula. Itu Masya Allah, gak sehat ya Allah. Tahu-tahu kaki teh gening menghitam, membusuk, gak kerasa biye gula ya. Gila. Jangan hati-hati ya. Meskipun ada juga sih yang makan sehat tapi tahu-tahu ketabrak meninggal juga ya. Umur mah gak ada yang tahu ya, tapi dah kita ikhtiar ngejaga. Karena badan sehat enak ibadah, badan sakit ibadah nggak enak ya. Dan banyak ibadah yang pakai fisik kan. Yuk makan juga dibatasi, jangan berlebihan. Ada syukur, bismillah. Kalau itu makan enak terus, kenapa? Pengen nyenengin orang yang disayang, ya itu beda cerita. Karena ada orang yang makan, pokoknya saya harus rendangnya harus restoran yang itu. Udah datang rendang yang lain, dia marah ya. Jadi mempersulit hidupnya sendiri ya. Secukupnya aja makan ya. Yang ketiga, terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Secukupnya aja tidur juga ya. Islam itu enak karena alarm bangunnya jelas, azan subuh gitu. Karena kalau nggak ada kayak gitu, nggak teratur gitu ya, nggak teratur. Bukan berarti kalau misalnya ada orang kerjanya jadi satpam jaga malam, ya udah otomatis dia harus bangun, tidurnya bisa jadi siang. Tapi kan kewajiban pekerjaan. Yang nggak boleh itu yang ya malamnya udah tidur, siangnya tidur lagi. Banyak tidur juga nggak enak juga. Dan ini mah memang orang yang sakit sih. Nggak lama ini dapat cerita ada kakaknya temen ya, dia sakit yang harus bikin bed rest. Terus karena bed rest terus menerus tanpa bisa gerak, jadi akhirnya di bagian punggungnya namanya teh apa ya, dekabitus kalau nggak salah. Jadi ada pembusukan karena badan tuh nggak gerak-gerak sama sekali ya, seperti itu. Makanya luar biasa hikmahnya ya. Pemuda Ashabul Kahfi tidur dalam waktu 309 tahun. Itu kan di ayatnya dijelaskan tuh, Allah mengguling-gulingkan mereka, membalik-balikan posisinya. Karena tidur yang sama di posisi yang lama itu darah gak ngalir ke situ, mati, pembusukan bisa terjadi ya. Dan akhirnya kalau udah kayak begitu repot sekali ya. Maka terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat. Kalau Ramadan katanya kalau tidur bisa jadi pahala. Pernah dengar kayak begitu? Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Seingat kokoh itu ada di riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi punten mohon maaf, setelah ditakhrij hadisnya lemah. Tapi bisa nggak ada tidur yang jadi manfaat? Imam Nawawi pernah ngasih penjelasan. Kalau ada orang tidur supaya nanti malam taraweh dan tahajudnya kuat, itu tidurnya bisa jadi pahala. Tapi kalau ada yang tidurnya setelah beres sahur, udah gitu tidur bangun-bangun maghrib langsung buka, itu nggak jadi pahala ya. Apalagi sholatnya kebablas ya. Jadi bukan berarti pukul rata, kalau setiap kali tidur di Ramadan jadi pahala, jadi ibadah. Jadi seperti itu ya. Jadi lihat ya, hati-hati dengan bicara, hati-hati dengan makan, dan ya tidurnya dijaga. Di kitab Al-Hikam dulu ingat nggak? Ada tanda dari wali-walinya Allah. Jadi beliau pernah bertemu dengan wali-walinya Allah. Persamaan dari semua kekasih Allah itu salah satunya adalah mereka lebih sering lapar daripada kenyang ya. Jadi makan seperlunya. Kalau makan pun tetap makan, tapi supaya badan sehat jadi bisa ibadah. Udah, bukan untuk muasin nafsu ya. Yang kedua juga memang lebih banyak bangun malamnya untuk tahajud
tidurnya secukupnya, seperlunya. Ya, capek-capek istirahat, tapi senang sekali bangun malam. Ya, seperti itu. Lanjut, nomor 19, nasihat nomor 19. Yuk. Tiga golongan yang beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang satu, meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dua, membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Tiga, meraih ridho Tuhannya sebelum dia menemuinya. Masya Allah, jazakillah khairan, sadaq, Masya Allah. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimaafkan oleh Allah. Ada 3 golongan orang yang beruntung menurut Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ini beliau penasehat yang nasihatnya dinanti-nanti, terutama tentang ma'rifat, tentang mengenal Allah. Beliau merantau ke Balkh di Persia dan menetap selama setahun, lalu pulang ke kampung halamannya orang di Naisabur, ya. Meninggalnya tahun 258 Hijriah. Apa nasihatnya? Tuba liman tarokad dunya qabla an tatsrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Sungguh beruntung orang-orang yang satu, meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi dunia tuh urusannya dua nih, Bu. Antara kita yang ninggalin dunia duluan, ya, karena meninggal, atau yang kita tinggalin kesenangannya duluan karena di hati kita udah berubah jadi Allah. Ya. Siapa yang beruntung? Lihat yang pertama, dia udah biasa aja sama kesenangan dunia. Kaya nggak lebay, diambil hartanya nggak sedih. Ciri-ciri orang zuhud kan itu ya. Diberi dunia dia tidak senang berlebihan, dunianya diambil dia juga tidak sedih berlebihan. Karena tahu dunia tidak lebih berharga daripada Allahnya, daripada penciptanya. Jadi kalau ada orang yang dia udah mulai biasa aja terhadap dunia, padahal dia belum meninggal dunia, nah ini mahal. Ini orang yang beruntung, ya. Karena punten ya, ada yang sampai meninggalnya dia tetap terus aja dunia. Punten, bahkan waktu Koko masih tinggal di Thailand itu, orang yang benar-benar mohon maaf ya, setiap hari narkoba, setiap hari pergi ke tempat hiburan malam, minum-minuman, sampai akhirnya meninggalnya overdosis di tempat hiburan malam. Ya itu tuh beneran ada, kan sedih gitu. Ya Allah, banyak uangnya, tapi dipakainya untuk ya yang tidak baik terus, sampai bertahun-tahun sampai akhirnya Allah putuskan untuk meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ya. Ingat kan, dosa itu kalau terus-menerus dilakukan pilihannya dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan saat sedang bermaksiat. Ya. Kenapa dibuka aibnya? Allah seneng ya ngombar aib hambanya, dipermalukan hambanya? Enggak, karena ada hamba yang surganya mulut orang. Punten ya, kapan pasangan selingkuh berhenti? Biasanya pas ketahuan. Coba nggak ketahuan, padahal Allah juga tahu ketika itu sedang terjadi, ya. Tapi ketika ditinggalkan, maka itu kebaikan bagi dirinya, ya. Kalau misalkan udah terus-menerus dilakukan, punten, yang kau juga pernah cerita, tidak sebut tempat dan daerah ya. Dia punya jabatan di daerahnya, di pemerintahan, lalu meninggalnya di hotel remang-remang murahan pinggir jalan tanpa busana dengan sesama jenis. Ya. Ketika dicek, betul aja, ternyata keluarganya, orang-orang udah pada tahu. Jadi punten ya, kadang kan kita tahu itu wafat dalam keadaan hina, tapi kalau pertanyaannya kok ganti, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun lagi maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu? Kalau itu maksiat untuk yang pertama kalinya, enggak akan setega itu Allah. Dan terbukti ketika ditanya, udah gak kehitung udah yang berapa kali. Istrinya udah tahu bahwa dia penyimpangan, anak-anaknya, orang-orang terdekatnya. Jadi sebetulnya sudah pernah cara yang pertama, udah pernah Allah buka, tapi masih nggak berhenti maksiat. Mau nggak mau Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Karena bisa jadi pelajaran, 1000 orang berhenti dari dosa yang sama karena ngelihat kejadian seperti itu.
Ya. Udah itu aja dua pilihannya. Dan kita meninggalkan tergantung kebiasaan. Kalau misalkan ternyata kebiasaan yang ngaji lagi, hidupnya hampir 24 jam di masjid terus misalkan, ya kecil peluangnya dia meninggal di tempat dugem, ya karena jarang kesananya gitu ya. Ada istilah, ya seperti itu. Pemain bola, kalau ada orang yang meninggalnya di lapangan bola, siapa? Pemain bola. Pernah ada betulan tuh, lagi main bola kena serangan jantung. Pemain bola soalnya. Kan jarang-jarang tukang jahit meninggal di lapangan bola. Ya karena dia nggak mungkin ngejahit di tengah lapangan orang lagi main, bisi ketendang ya. Pilihannya dua tadi. Maka yuk tinggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kita duluan yang ninggalin kesenangan dunianya sebelum kitanya yang meninggal. Nanti kalau kita yang udah meninggal mau nggak mau kita ninggalin juga kan? Ya. Yang kedua, membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Ngerti nggak? Kita tahu nanti di sana itu kita perlu pengen punya istana di sana. Oh, ada caranya, yaitu bangun masjid. Pengen punya rumah di surga, dia ikut bangun masjid. Pengen dibangunkan surga, rumah, istana, maka ada amalannya. Menjaga sholat sunnahnya minimal 10 rakaat dalam sehari. Anggap ambil yang rawatib ya, qobliyah subuh, terus qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, udah 10 rakaat. Karena hadisnya jelas, al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya siapa sholat 10 rakaat sehari, ya sholat yang sunnah ya, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga ya.